Oke Mas, salam welas asih, salam rahayu Mas. Salam belas asih, salam rahayu. Ya, Ngobrol tentang mengamati gerakan kehidupan, ya. hidup dalam fakta kehidupan. Tapi ternyata manusia itu tidak menyadari adanya fakta. Seolah-olah fakta itu ya seperti yang dia bayangkan. Seolah-olah itu harus terjadi. Pak Mas barangkali bisa menyampaikan tentang bagaimana Dalam rangka menjadi seorang Mesias pada diri kita sendiri. ya betul jadi jurusan. Jadi satrio, cari sama ini jadi satrio piningit bagi diri kita Ya, sendiri. Jadi kini gak bingung golek satrio piningit gitu. ya, Tibae jeketek di awake dhewe ya, kabeh. ya. Ya, untuk itu itu salah satu apa? Jadi kalau kita bicara tujuan kita hidup ini, kenapa kita hidup di dunia, hidup di alam sing katanya tuh adalah alam tipu daya, alam ontrang-ontrang, alam pikiran, alam fana. Lah, tapi secara hakikat kan nggak tahu yang dimaksud katanya tipu daya. Tipu daya ini katanya apa, alam mimpi atau alam permainan. Di mana permainannya? Kan gitu ya. Di mana alam mimpinya? Lah untuk membuka file kata-kata alam mimpi, alam tipu daya, alam opolah banyak orang menganalogikan tentang itu. Tapi secara hakikat kan nggak semua memahami di balik kata-kata itu apa yang harus kita lakukan kan gitu apa supaya kita tahu kebenaran tentang jarine alam mimpi dunia itu cari alam fana cari alam alam tipu daya kan gitu Ya, untuk masuk ke takaran di luar alam tipu daya di luar alam mimpi di luar alam permainan dalam kehidupan ini kita harus tahu keseluruhan apa yang terjadi pada kehidupan. Itu yang dikatakan tadi mengamati kehidupan. Supaya apa? Kita harus mengamati. Supaya kita tidak terjebak oleh pola-pola itu sendiri. Akhirnya pola itu ditafsirkan sendiri-sendiri. Lepas dari gerakan fakta kehidupan itu sendiri akhirnya perilaku kita. Jadi pikiran kita itu terjebak di situ akhirnya. Nah, ini yang kebanyakan apa namanya sering dilakukan banyak orang seakan-akan mengetahui kehendak kehidupan itu sampai nanti menuju ke katanya alam akhirat itu seakan-akan hanya bisa diselesaikan dengan apa namanya memahami secara tekstual dan memahami secara tafsir dalam pikiran. Akhirnya jauh dari fakta pengamatan yang sesungguhnya. Jadi alam kasunyatannya itu nggak tahu. Yang diketahui itu adalah alam penafsiran. Akhirnya karena penafsiran, semua yang terjadi itu hanya yang keluar pada pikiran setiap orang, setiap yang apa yang dia jalani. Itu selalu berhadapan dengan pertanyaan. Nggak pernah menemukan jawaban. Enggak pertanyaan itu nggak ketemu gitu ya. Terus terus sampai menyelesaikan ketemu lagi. Kondisi yang tidak mampu untuk difahami secara tekstual tafsir pikiran dan tafsir ilmu ini.
muncul pertanyaan lagi, nggak bisa menyelesaikan terus gitu. Akhirnya gerakan kehidupan yang dijalani. Bagaimana kita harus melepas semua atau katanya orang 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 pelaku itu pelaku nih orang Jawa dikatakan ya urip kudu di apa nul no awakmu. Lah untuk ngenul ini artinya nul, angka nul itu angka yang di situ tidak ada apa-apa. Gak ono teori, gak ono prasangka, gak ono tafsir, gak ada pola. Dan semuanya ada di pikiran. Artinya nul itu berarti secara komunal keseluruhan eh, gerakan manusia itu adalah di pikiran. Ya nul no pikiranmu. Sing ndek kono kono macam-macam bentuk pola. Lek kon wis nul, baru kamu bisa mengamati gitu loh. Lek durung nul, engko kait ngamati kait delok ini pikiran ngoceh. Oh, lah iku lho, iku mesti melayu ning ngulon. Akhirnya pengamatan hilang. Gitu. Oh, iku kok oh, iku ini pasti nih. Iki nanti mesti dapat masalah orang ini saat kita melihat orang. Itu pikiran. Artinya selama ada jawaban seperti itu atau ada pertanyaan pada diri kita, itu belum mengamati akhirnya gitu. Belum nul atau kalau di apa pola meditasi dikatakan hening gitu. Awakmu durung hening gitu. Si tergoda oleh apa yang kamu amati. Artinya berarti kamu belum mengamati kan gitu. Jadi misalnya gitu, misal contoh saat kita ini melihat arah angin, Pak. Ini kan rodok goib lek angin ini. Delok angin gitu. Merasakan gerakan angin. Oh, angin ini kok mengarah ke timur. Oh, angin ini kok mengarah ke barat, ke selatan dan ke utara. Itu cukup diamati. Jangan istilahnya dijustifikasi gitu. Begitu muncullah justifikasi, muncul pertanyaan lagi. Loh, kenapa ya kok angin niki ke barat? Nah, berkembang akhirnya pikiran ini. Tapi mengamati yang sesungguhnya itu nggak terperdaya oleh gerakan itu sendiri. Cukup diamati. Jadi kalau ngulon ya memang sunatuone harus ngulon gitu. Kalau anginnya ngetan ke timur ya memang sunatuonnya ke timur gitu. Dan kita paham gerakannya, bukan bukan paham untuk mendapatkan suatu kenapa. Ini terjadi seperti ini terjadi seperti itu. Nah ini juga apa sekaligus akan masuk nang diri kita sendiri supaya gerakan kita sendiri dalam mengamati itu juga kita ketahui dalam pengamatan itu sendiri. Begitu saya mengamati suatu objek, kira-kira yang bergerak pengamatan saya itu apa? Kita akhirnya juga mengamati diri kita sendiri. Kita sadar, oh ini gerakan pikiran saya. Berarti saya belum nol. Nah, kalau itu sampai kita peka dalam kondisi itu, nanti menemukan suatu titik pengamatan yang benar-benar jernih, benar-benar hening, benar-benar kosong. Jadi mengamati itu harus melampaui keinderaan, harus melampaui pikiran, supaya masuk ke dalam pengamatan yang sesungguhnya. Artinya pengamatan yang sesungguhnya, diri manusia itu akan mengamati dirinya sendiri. Kenapa mengamati diri sendiri? Karena terkolerasi oleh
indrawi yang diamati gitu loh. Jadi rentetannya sebenarnya cuma gitu. Jadi saat saya melihat sesuatu, otomatis yang saya lihat itu masuk gambaran dalam pikiran saya. Ya, kalau kita selesaikan di sini, dianggap itu sudah kita ngamati atau sesuatu yang sudah benar gitu ya, dalam pandangan keinderaan kita, kita nggak terjadi pengamatan pada diri kita sendiri gitu, akhirnya. Harus kita masukkan, saya harus mengamati diri saya sendiri gitu. Akhirnya kita tahu bahwa gerakan pengamatan saya, baru pengamatan masih di sisi pengamatan berpola berpikir gitu. Nah, ini kita apa kita sadari terus gerakan ini. Dan ini Wah, nggak bisa di bahasa melatih, nggak bisa. Terus kamu latih ono gini. Karena ini bukan metode, bukan suatu tatanan ritual. Kon lek carane ritual ngamati ini. Bukan itu. Ini gerakan yang saya mengatakan lebih rodok gayanya itu ini gerakan misteri pada dirimu dan misteri kasunyatan yang kamu hadapi, bukan bahasa verbal. Kalau bahasa verbal itu bisa kita bikin sistem dan metodenya gitu. Lah rangkaian ini yang saya maksud mengamati bukan mengamati di sisi itu, mengamati dengan sebenar-benar. Bagaimana cara mengamati dengan sebenarnya? Ya harus nol kita itu. Saat kita nol, kita bisa melihat diri kita sendiri. Saat indrawi kehidupan pada diri kita, baik respon sel, respon mata, respon telinga, respon apa namanya pembicaraan, itu kita amati semua. Dalam hal ini adalah menyadari, mengamati dengan kondisi sadar. Gitu. Lah, dari semua indrawi ini masuknya semua ke pikiran. Lah, kemudian kita amati pikiran kita. Gitu. Sampai seberapa kamu mengamati pikiran? Bahwa pikiranmu ini adalah eh, kapasitasnya hanya menampung file-file yang terkoneksi oleh indrawi. Gerakannya seperti apa? Ini yang dimaksud di titik nol itu. Titik hening itu. Bukan hening itu berarti pikiran kan banyak orang mengatakan hening no, tapi gak lapo-lapo. Iku ngelamun, gampang kena kesurupan wong ngono iku. Hening itu harus sadar semua. Nah itu kalau kita, kenapa orang mengatakan kenali dirimu, jadi dirimu, Mesiasmu, terus Tuhanmu. Ya itu esensinya. Di pengamatan itu sendiri. Dengan kesadaran yang benar-benar murni. Nah, di situ enggak ada yang namanya nanti suatu gambaran objek, tapi kita melihat semua objek-objek, gerakan-gerakan objek. Baik gerakan secara visual pandangan, wujud-wujud pandangan, maupun wujud-wujud visual sing jarine goib itu kan ternyata gambaran goib kabeh kan di pikiran. Dari hasil apa? Dari hasil indrawi. Akhirnya ditampung di sini jadi kegoiban karena di pikiran sudah tidak berbentuk suatu objek wujud, tapi berbentuk ingatan. Dimensi ingatan kan dimensi yang nggak tidak kelihatan secara indrawi. Itu yang diarani jari. Sesungguhnya goib itu sebenarnya itu. Lah begitu kegoiban pikiran ini melihat suatu sosok secara indrawi, kan pikiran di manusia akhirnya ditipu melihat sosok misalnya melihat jin atau gendruwo, seakan-akan gendruwo itu bener. Wong ono ndek kene kabeh. Mewujudkan suatu visual apa goib yang dipikiran,
membentuk suatu gambaran wujud. Faktanya, nggak semua orang kok bisa melihat itu. Lah itu yang terjebak akhirnya bentuknya tafsir. Kenapa kok berbentuk tafsir? Dan faktanya seakan-akan dalam tanda kutip itu adalah suatu kebenaran gitu. Kalau kita buka file kebenaran nih, ya balik di pikiranmu, gerakan pikiran itu kalau kita sadar bener ya, sering mengamati itu terbentuk dari eksternal dan internal. Dari internal akhirnya kita amati dengan sungguh-sungguh dalam kejernihan pengamatan itu. Kita tahu semua gerakan. KB ada di pikiran. Pikiranmu itu ada pikiran konkret yang bisa diwujudkan secara konkret. Juga ada yang diwujudkan secara visual sing jarine goib itu. Nggak semua orang melihat. Mulai diarani goib. Sampai maafin. Ngarani jin, malaikat, dewa, bahkan Allah, Tuhan atau apalah orang mengatakan. Semua ada di sini. Di nilai-nilai kegoiban pikiran. Karena pikiran itu bisa bergerak, ya. Makanya di situ ada yang namanya intelektual. Itu urusannya adalah mengaktualisasikan gerak pikiran untuk menciptakan suatu materi-materi wujud yang berbentuk materi loh ya. Rumah, bikin meja, bikin kursi, bikin mobil, bikin handphone, bikin televisi. Ini perwujudan dari intelektual pikiran. Lah perwujudan dari intelektual itu ada asupan yang namanya, saya ulangi lagi ini, karena memang fundamennya di situ pikiran, imajinasi, gitu. Akhirnya bisa membentuk suatu daya cipta sesuai dengan imajinasi yang diinginkan. Oh, saya kalau bangun rumah itu kamarnya segini, nanti pakai pintunya seperti ini. Itu harus daya imajinasi yang muncul. Itu satu, kapasitas pikiran manusia itu begitu hebatnya. Ada kapasitas lain, yaitu kapasitas yang non fisik, non materi, sing diarani goib goib iku. Iku ya ngono iso ndelok Nyi Loro Kidul, iso ndelok Nyi Blorong. Ini semua ada di sini. Dari mana? Dari imajinasi yang tingkatannya lebih tinggi daripada imajinasi materi gitu lah. Lah untuk ngetrack imajinasi itu tetap dibutuhkan apa kecerdasan intelektual. Dengan cara apa? Metode. Diajari ngene-ngene, dirituali, oh akhirnya jarine mata batinnya kebuka kan gitu kan. Kabeh ndek pikiran, metode ditumpuk ndek kene jenenge ritual macam-macam, terus mari ngono divisualkan sing jarine gaib itu muncul. Ya itulah pikiran manusia. Sadar nggak bahwa pikiran manusia itu sesakti itu. Setiap manusia loh ini. Tinggal mau fokus di mana urusan pribadi-pribadi. Intinya itu pikiran. Nah ini harus kita amati semua. Karena tipuan semua ini. Makanya mengamati itu akan mengetahui semua bentuk tipuan. Gitu. Makanya dikatakan permainan, bahwa dunia itu permainan. Ya permainan itu menipu. Nah, supaya kita mengenali tipuan-tipuan itu, meskipun kita nggak boleh menghukumi tentang tipuan-tipuan itu, gitu. Ya biarlah, memang kehidupan seperti itu, gitu. Ada yang secara hukum formal itu dikatakan perbuatan baik, perbuatan buruk. Iya, tapi kita nggak, kalau sudah bicara tentang kapasitas mengamati, dimensi membanding-bandingkan itu harus dihilangkan. Karena dimensi itu adalah juga dimensi pikiran, bukan dimensi yang sesungguhnya sebagai pengamat. Nah, makanya orang mengatakan kalau di tingkat-tingkat religius kan dikatakan nilai-nilai rohania, ya, sama nilai-nilai rohania, sama nilai-nilai pengetahuan.
Jadi kamu tidak akan mengetahui sesuatu tanpa kamu berpikir. Kan gitu kan? Ya, Jadi orang-orang yang tidak berpikir itu akan sesat. Ya, itu di logika, di intelektual, Pak. Tapi kalau kita sudah masuk mengamati intelektual kita, dan intelektual itu bukan berarti tidak ada imajinasi. Jadi di situ adalah ilmu, itu akan membentuk. Jadi gini, orang yang tidak mendapatkan suatu hikmah dalam hidupnya, itu hanya orang-orang yang tidak mau berpikir, kan gitu kan? ya, Atau tidak mendapatkan apa pencerahan. makna pencerahan dan sebagainya. Itu bagi orang-orang yang nggak mau berpikir. Nah, jelas titik itu kan. Ya, Lah kemudian, iki sih masalah. Iyalah, aku oleh hidayah terus karena berpikir. Semakin saya berpikir, semakin memahami. Iki saya pikiran. Urusannya dorong selesai pada diri kita. Iki sih urusan di pikiran. Lah iki kan harus diselesaikan. Lah nggak selesai, ya akhirnya itu tadi. Ini berkutit di perilaku perkiraan, tafsir. Akhirnya dari konsep penafsiran ini menghasilkan suatu sangkane benar gitu. Sing diarani, "Wih iki suci, iki gak suci." Malah ngono. Padahal kesucian dan tidak itu bukan di titik suatu pikiran. Yang dimaksud suci itu adalah yang tadi, sing dikatakan orang rohania itu. Lah rohania itu hanya bisa bergerak secara roh. Itu hanya bergerak di titik nol pada diri setiap manusia itu. Di titik hening. Lah secara teori verbal mungkin. Saat kamu masuk di roh. Kan roh itu yang memberikan suatu kehidupan. Begitu kini di titik kehidupan yang sesungguhnya. Di titik roh tadi. Kamu akan mengetahui semua gerakan kehidupan. Kehidupan yang dimaksud apa? Ya kehidupan secara indrawi, ya kehidupan secara pada dirimu sendiri. Gitu. Ini sebenarnya satu kesatuan karena mulai nih kalau kita bicara tentang tauhid kan akhirnya keesaan itu kan di situ satu kesatuan nggak bisa dian. Kamu memandang pasti tidak lepas dari pikiran, gitu loh. ya, Lah saat kamu menganalisa pandanganmu, berarti kamu berpikir kan gitu kan. ya, Lah yang jadi masalah itu tidak selesai di situ. Belum belum di sisi pengamatan yang sebenarnya. Harus kita transferkan, bukan transfer ya, apa kita ketahui gitu loh. Secara tadi bicara titik nol, bicara titik roh, rohania diri itu. Tiba pikiranku masih punya sifat identifikasi, sifat membanding-bandingkan. Kita akan ketahui semua. Nah, setelah itu semua gerakan kita ketahui, kita akan lebih bicara tentang teknologi apa hormonal pada manusia itu canggihnya luar biasa. Kita bicara tentang kecepatan cahaya, disitulah gitu. Gak ono roaming, gak ono apa. Begitu ngelihat tek sudah tahu. Nah, pengetahuan itu bukan untuk membuat suatu keputusan, hanya mengetahui gerakannya dan tidak membanding-bandingkan ini benar ini buruk. Karena ini isi kehidupan. Hanya kita itu yang dikatakan nilai-nilai titik rohania diri atau titik keheningan diri, titik kekosongan diri di situ. Nah, kita kembali lagi ke fakta apa sementara kita bicara tentang apa kemampuan pikiran manusia ya. Permasalahan yang dihadapi hampir semua manusia, orang per orang. Kalau kita sadar, diri manusia itu sadar, semua itu yang diterima itu tidak pernah diselesaikan dirinya sendiri. Itu
akan selesai dengan sendirinya. Itu salah satu yang harus kita sadari secara pengamatan. Dari mana kita tahu itu? Dari diri kita sendiri, karena kita mengamati diri kita. Ini pernah punya kekacauan masalah gitu. Engkau ya kita akan tahu kalau kita ngamati itu akan selesai semua. Lah, yang jadi apa? Orang nggak kuat untuk mengalami proses mengamati. Ada gejolak kejiwaan memang gitu lah. Saat masalah itu besar. Ini kadang-kadang orang nggak tahan. Akhirnya cari alternatif supaya cepat selesai. Lah, alternatif cepat selesai ini udah urusan daya cipta pikiran lagi. Bukan berarti nggak boleh. Boleh-boleh saja. Cuman kita harus tahu dalam pola ini semua adalah pengamatan. Apakah kita berikhtiar nggak boleh? Ya boleh. Wong itu juga secara kodrati manusia memang harus melakukan itu. Karena kita diberikan kekuatan untuk menjadi seorang kreator gitu, dalam menghadapi berbagai masalah. Cuman juga harus kita amati secara kesadaran lebih tinggi lagi bahwa ini hanya sebatas bicara tentang kreativitas untuk menyelesaikan suatu masalah-masalah. Tapi kalau kita ambil lagi, kreativitas yang kita lakukan itu sama sekali tidak pernah menyelesaikan itu. Semua akan selesai dengan sendirinya. Nah, ini yang saya maksud pengamatan di titik rohania, di titik kekosongan. Nah, yang saya katakan ini kan bukan bukan pengalaman hanya orang per orang. Seluruh manusia sebenarnya sama. Cuman yang jadi masalah itu kan sisi mengamatinya yang belum ke titik itu tadi. Kalau sudah ke titik itu, makanya orang mengatakan bahwa kehidupan itu nggak ada apa-apa. Nggak, cari wong Jawa, urip itu gak ono apa-apa boleh. Gitu. Semua fana, semuanya hanya tipuan. Loh iya, tapi untuk menjadi kasunyatan itu, kita harus masuk ke pengamatan yang lebih tinggi masalahnya. Supaya roh yang dimaksud tadi, fana, terus mengalir seperti air, uh, apa nrimo ing pandum, ikhlas, terus apa berserah diri. Esensinya itu akan kita ketahui setelah kita benar-benar mengamati dengan kejernihan diri itu sendiri atau keheningan diri atau di titik nol pada diri. Jadi kalau diteorikan secara mekanis kerja hormonal diri manusia itu, setelah mata ini, saya ambil contoh mata. Secara mata saya ini melihat sesuatu. Saya lihat, saya pandang. Ini secara esensi adalah mengamati sebenarnya. Sadar tidak sadar saat kita memandang sesuatu itu adalah masuk di pengamatan sebenarnya. Nah ini harus kita benang merah pengamatannya harus kita jaga supaya kita tidak terjebak mengamati sesuatu. Kita lihat, udah kan? Secara apa kecepatan cahaya, energinya itu pasti masuk ke asupan pikiran, melebu ke memori, frekuensinya juga gitu, vibrasinya juga gitu, aura yang kita lihat juga gitu. Ini masuk semua. Iki nggak sing dadi macem-macem itu setelah di sini. Yang jadi intelektual, dari imajinasi, dari goib, dari tidak banyak setelah itu. Nah, kita harus menyadari, kita lihat saja, kita pandang sampai ada titik keheningan dalam pikiran.
pikiran hanya tidak berfungsi untuk memikirkan, dalam hal ini memikirkan untuk menyelesaikan, dalam hal ini memikirkan kenapa begini, kenapa begitu. Sampai kita sadar bahwa pikiran sudah tidak bergerak seperti itu. Nah, di situ secara alamiah diri akan masuk dalam pengamatan kekosongan pada diri. Lah, kalau sudah di dimensi kekosongan, kita akan tahu perilaku pikiran kita. Lah, efek interaksi apa cermin kehidupan, kita akan memancarkan cermin bahasanya. Memancarkan. Setelah kita di kekosongan, kita naikkan lagi ke pikiran. Kita interaksikan secara indrawi. Nanti gitu gerakannya, Pak. Lah, kalau kita nanti gerakan itu sudah kita sadari benar gitu. Sampai nanti terkoneksi oleh gerakan. Nah, itu nanti hubungannya dengan sifat manusia yang dikatakan manusia baik, manusia buruk, manusia sedang-sedang saja itu nanti di saat interaksi perilaku kehidupan. Ini satu kesatuan semua gerakannya. Cuman permasalahannya kita nyadari nggak semua ini. Energi yang tadinya mungkin beberapa sir-sir ini atau rahasia-rahasia gerakan ini. Tanpa kita benar-benar tidak dalam posisi mengamat apa kejernihan mengamati. Gerakannya sebenarnya cuma gitu. Lah begitu yang kita pandang dalam bentuk kondisi atau keadaan yang tidak mengenakan. Itu misalnya masuk ke pikiran kita. Nah, disinilah berhubungan dengan jiwa itu tadi. Jiwa itu akan tersiksa karena mengalami suatu keadaan yang menderita. Nanti berhubungan dengan psikologi, apa, emosional, banyak kaitannya. Lah, saat seorang pengamat kehidupan yang sebenarnya menjadi penyaksi kasunyatan sebenarnya, kondisi-kondisi itu diketahui dan ini hanya tipuan. Jadi lahirnya kesenangan pun yang kita lihat menyenangkan juga tipuan. Jadi akhirnya kita sebagai pengamat itu bukan sebagai pengumbar verbal, gitu, pengumbar teori, pengumbar ayat, enggak. Karena kalau kita bicara tentang titik misteri, itu sudah melampaui kata. Karena kenapa melampaui kata? Karena melampaui pikiran. Munculnya kata itu karena ada pikiran. Munculnya ilmu itu karena ada pikiran. Munculnya justifikasi itu juga karena pikiran. Lah bayangkan, kalau kita sudah tidak, ini kan agak samar bahasanya. Karena ini sisi misteri, Pak. Engkau membangun tafsir gitu. Bayangkan gitu. Ini misalnya saya mengatakan gini. Bayangkan kalau semua manusia sudah tidak apa tertipu oleh pikirannya atau sudah tidak memakai pikirannya, bahasa. Kira-kira kehidupan khasanah kehidupan umat manusia itu seperti apa?